Oke, 3, 2, 1. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman. Di episode hari ini kami kedatangan guru kami, yakni Ustadz Anggit Bahanan. Insyaallah. Oke, halo. Alhamdulillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz. Baik teman-teman, sebelumnya kalau teman-teman belum lihat episode yang lain, mungkin saya jelaskan dulu. Sebenarnya ini di channel ini nanti materinya keseluruhan podcast akan berisi tentang materi pendidikan ya teman-teman, terkait topik pendidikan, terkait dakwah dan seterusnya. Jadi bisa disimak dari episode pertama sampai ini nanti nggak tahu episode berapa yang upload adminnya. Jadi mungkin sebelum kita mulai bahas tema hari ini terkait apa ya? Terkait Gen Z ya. Mungkin sebelumnya kita perkenalan dulu dengan guru kami Ustadz Anggit. Monggo Ustadz, bisa diperkenalkan. Baik, bismillah teman-teman semuanya, perkenalkan nama Anggit Bahanan, bisa dipanggil Anggit. Alhamdulillah bisa malam hari ini atau pagi hari ini, sore hari ini bisa membersamai Allah Bima ya untuk podcast. Tinggal di Ponorogo dan juga sekarang ini sedang berkegiatan, yakni menjadi pengajar ya, pengajar Quran khususnya di rumah juga ada rumah Quran dan juga di Magetan di sekolah Hafiz Quran. Kemudian kalau dulu untuk pendidikan ya, untuk pendidikan alhamdulillah dulu di Lipia Jakarta, alhamdulillah. Sebelum masuk Lipia mungkin Ustaz pernah mondok di mana gitu? Oh iya, kalau mondok dulu tahun selepas dari STM, karena dulu mah dari umum STM di Ponorogo, kemudian hijrah ke Bekasi, Jakarta ya, Bekasi ya. Lalu itu kerja 2 tahun, kemudian baru mondok. Setelah itu resign, memutuskan kemudian mondok. Mondok di Cilacap, jauh di Mahat Ali Imam Syafi'i. Dari Bekasi ke Cilacap jauh ya? Lumayan banget. Sekitar 12 jaman lah dulu. 12 jam? Iya, Ponorogo, Cilacap itu 12 jam. Ke Jakarta juga sama, 12 jaman. Insyaallah. Dia ya butuh perjuangan ya, Pak. Namanya belajar agama ya. Insyaallah. Oh iya, motivasi jenengan dari yang awalnya dulu sekolahnya STM di caranya apa ya? Kalau anak STM kan stigmanya gitu ya, Ustaz. Ya. Badung lah atau nakal lah gitu. Apa yang motivasi jenengan kok tiba-tiba mau belajar agama? Insyaallah. Alhamdulillah ya. Ya itulah dulu istilah kita itu apa namanya, dapat hidayah lah. Dan tadinya mungkin nggak nol lah dalam agama gitu kan. Kemudian dulu waktu di Jakarta ya alhamdulillah bertemu dengan Allah berikan jalan ya, bertemu sama teman-teman yang memang dulunya itu lulusan pondok ya, lulusan pondok, kemudian ada yang belajar dari Yaman, Sudan, seperti itu. Akhirnya melihat teman-teman yang seperti itu, Ana jadi semangat juga, wah pengen juga gitu kan, pengen juga ya alhamdulillah Allah berikan jalan, kemudian dapatlah di Cilacap itu pondok. Ya. Di Cilacap berarti selama 2 tahun ya? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Itu di program Tadribud Du'a. Pelatihan dai. Kadran dai ya? Kadran dai. Oke, berarti setelah 3 tahun di Cilacap belajar agama ya. Pertama bahasa Arab ya mungkin. Bahasa Arab. Ya. Akidah. Insyaallah. Setelah itu baru beliau masuk ke Lipia. Ya. Kalau boleh tahu spill dikit dong Ustaz. Gimana dulu proses seleksinya di Lipia? Soalnya anak kemarin kan dengar ya kemarin Ustaz, waktu setelah anak lulus SMA kan pengen juga daftar di sana Ustaz. Terus ternyata kok dapat kabar kalau di Lipia itu seleksinya lumayan berat. Nah, mungkin boleh diskusi Ustaz
tips-tipsnya biar diterima di Lipia dan gimana keadaan rekrutmen, penerimaan mahasiswa baru di masa jenengan waktu itu. Masya Allah ya. Jadi luar biasa juga ya. Ana dulu itu ya ada nekatnya juga. Jadi sebelum Ana mondok, jadi waktu kerja itu posisi lagi kerja itu ya karena tadi teman-teman banyak yang dari agama lah jurusannya. Iya, di agama. Nah itu Ana nekat itu daftar gitu aja. Insyaallah. Ikut tes seleksi gitu. Dan itu memang belum ada modal sama sekali, nol gitu. Dalam percakapan bahasa Arab, baca kitab. Ana taunya cuma ana antum doang. Biasa lah ya. Ana sampai sekarang masih gitu ya. Ana antum ya. Ente ya. Nah, itu sempat Ana 2 kali tes sebelum Ana mondok. Itu 2 kali tes qadarullah gagal ya. Karena memang ya di situ Masya Allah banyak dari penjuru negeri itu datang ke Jakarta untuk ikut tes. Jadi waktu itu yang daftar itu ribuan. Yang seleksi berkas itu dari 7.000 yang diambil, yang seleksi lolos berkas itu 3.000-an. Terus ikut tes di Lipia, itu nggak lolos. Terus ya udah, ini apa emang jalannya, harus mondok dulu ya kayak gitu. Setelah mondok, alhamdulillah di situ banyak ilmu yang didapatkan dari pondok, belajar lah. Habis itu lulus, lanjut ke Lipia. Sama juga waktu itu tesnya itu kurang lebih sama. Jadi ada pengalaman lah, sedikit pengalaman lah dari tes-tes yang dulu pernah dijalanin gitu. Dan ini alhamdulillah waktu itu juga banyak juga. Jadi yang daftar itu ribuan. Waktu tes itu datang ke sana tes Tulis ya? tahriri ya, tulis ya. Kita jawab pertanyaan kayak gitu. Di situ ada listeningnya juga, ada apa namanya? Tahriri ya, tes tulis itu ya. Terus wawancara ya. Alhamdulillah dalam 1 hari itu selesai untuk tes tahririnya sama tes wawancara. Jadi langsung pagi sampai sore. Malamnya lulus? Malamnya belum ada. Nunggu beberapa 1 bulan kalau nggak salah. Iya, 1 bulan. Jadi tesnya itu 1 bulan sebelumnya. Habis itu pengumuman lah, alhamdulillah lolos kita. Dari mungkin sekitar 3.000-an lah, soalnya ada di situ kan ada 2 gedung ya. Ada koah 1, lantai 1, 2, 3 itu penuh para peserta ujian. Alhamdulillah yang di tes segitu banyaknya, yang diambil cuma kurang lebih 150-an misalnya. 150. Untuk edat loh ya, untuk edat itu cuma 3 kelas, kan 1 kelasnya 50-an. Insyaallah. Dari 3.000 orang jadi salah satu yang lolos waktu itu. Insyaallah. Alhamdulillah, bitaufik loh. Berarti total mencoba di situ berapa kali, Ustaz? 3 kali. 3 kali. Yang ketiga baru lolos. keterima. Masyaallah. Emang di sana itu ini ya, apa namanya? Harus punya ini, apa namanya? Modal lah untuk bahasa Arab. Ya. Minimal seperti itu. Jadi gitu ya teman-teman. Kalau misal nanti teman-teman yang nyimak nih ada yang baru lulus sih mau pengen daftar di Lipia atau di UIM misal, jangan sekali gak diterima langsung nyerah kayak saya ya. Jadi bisa dicontohin Ustaz Anggit ya. 3 kali baru keterima ya di Lipia. Insyaallah. Tapi kalau di UIM itu banyak keberuntungan ya. Karena tidak ada lolos seleksi tidak ada seleksi ya. Kalau di Lipia gitu. Seleksi berkas juga diterima udah sekali nyerah. Kecuali teman-teman mungkin yang ada di pedalaman gitu ya, di pelosok-pelosok negeri gitu. Insya Allah nanti ada khusus itu. Oh iya, kuota khusus ya? Kuota khusus benar. Dari amitnya itu atau mudirnya itu memberikan kuota khusus bagi yang dari pelosok-pelosok negeri ya. Kalau dulu itu jadi ada kuota tambahan dari Papua waktu itu. Banyak. Jadi dari 150 itu ketambahan sama kuota
Yang dari Papua pelosok. ya, pelosok. Masya Allah. Masya Allah. Pak jenengan kemarin setelah lulus memutuskan untuk menjadi pengajar Ustaz, pendidik. Iya. Nah, ini yang jadi apa ya, Ustaz? Unek-unek saya juga jadi apa ya? Masih mengganjal lah. Ini kan saya terutama ngambil pendidikan agama kan mau nggak mau suka nggak suka harus mengajar ya, Ustaz. Karena base pendidikan, kuliahnya kita di pendidikan. Tapi salah nggak sih Ustaz ketika kita belajar agama, kemudian kita tuh nggak memutuskan, setelah lulus memutuskan untuk nggak mengajar. Mengajar dalam tanda kutip tuh di lembaga atau mungkin di pondok, itu salah nggak Ustaz? Karena apa ya? Mungkin ada rasa kita tuh belum berkompeten untuk terjun di dunia dakwah. Iya. Masya Allah ya. Baik. Jadi ketika kita belajar agama, mau di pondok ataupun di perkuliahan gitu ya, di jurusan agama, itu nggak harus ketika lulus itu jadi ustadz atau jadi guru agama atau jadi pendai lah ya. Tidak ya. Nggak harus semua lulusan pondok harus jadi ustadz, tidak. Karena setiap orang itu kan punya pilihan. Dan kita belajar agama itu bukan menjadi ustadz, agar belajar agama itu menjadi pondasi untuk kita sendiri ya, minimal itu kita punya prinsip, punya akidah yang kuat, sehingga apalagi di sekarang ini ya, zamannya ini ya, Masya Allah banyak sekali fitnah-fitnahnya, godaan-godaannya, Masya Allah yang mengerikan sekali ya. Jadi kita belajar agama bukan untuk kita menjadi ustadz atau apa, tapi untuk mengokohkan akidah kita kan, karena kita beragama Islam ya, jadi kita harus kuatkan di situ agar tidak kesana kemari gitu. Seperti itu. Jadi bebas. Tadi dia mau jadi pengusaha, karena banyak dari teman-teman itu lulus pondok ya, mereka berusaha jadi pengusaha, kemudian jadi misalnya jadi tour guide di travel umroh ya. Itu Masya Allah banget itu. Luar biasa. Jadi bebas. Tapi kan gimana sih? Yang pernah kami pelajari, terutama saya pribadi, kalau nggak salah, di antara kewajiban seseorang ketika dia udah belajar itu kan salah satunya ketika dia udah belajar, udah paham ilmunya, itu kan kita amalkan, Ustaz. Amalan terkait amalan kan nanti untuk terkait diri kita sendiri. Nah, yang ketiga ini kan biasanya yang disebutkan oleh para ulama kan, ketika udah belajar, udah beramal, yang ketiga kan kita mau nggak mau amar ma'ruf ya, kita berdakwah. Nah itu mungkin alternatif selain kita selain jadi pendidik di lembaga itu apa ya, Ustaz? Soalnya anak tuh masih takut banget untuk terjun ke dunia dakwah gitu ya. Jadi dakwah itu tidak harus di depan mimbar ya, di masjid atau jadi berdakwah itu ya sesuai bisa dengan sesuai pekerjaan kita gitu ya. Misalnya kita jadi pengusaha ya, kita berdakwah di lini usaha tersebut gitu ya. Artinya ketika kita belajar itu kan yang pertama ini ya, untuk mengangkat niat yang terbaik itu kan mengangkat kebutuhan dari dalam diri kita sendiri. Kemudian kalau sudah ya, kita mengajak orang lain ya untuk di atas jalan kebenaran gitu ya, untuk berbuat baik ya, amar ma'ruf nahi mungkar tadi. Kalau ada yang salah kita nasihati. Jadi dakwah itu enggak harus di mimbar gitu ya, tapi di mana saja kita bisa berdakwah. Kalau ada yang salah teman kita ajak, kita rangkul, itu kan namanya juga dakwah ya. Namanya dakwah itu kan mengajak ya. Seperti itu. Nggak harus ceramah gitu. Nah, itu udah termasuk tadi kriteria harus berdakwah tadi setelah kita berilmu ya. Iya, benar. Itu udah termasuk. Iya. Karena setiap orang itu punya kewajiban untuk beramar ma'ruf ya, nahi mungkar. Oke. Ngomong-ngomong soal dakwah ya. Jenengan tadi kan singkatnya ya, setelah lulus dari LIPI ya, yang anak tahu jenengan tadi tanya-tanya sebelumnya, jenengan mulai mengajar nih Ustaz. Nah itu kira-kira yang memotivasi jenengan untuk setelah lulus nih langsung ngajar apa Ustaz? Atau dulu setelah lulus masih bimbang juga kayak saya ini Ustaz? Alhamdulillah. Iya, jadi
setelah lulus dari Libya itu ya alhamdulillah, bahkan sebelum lulus pun anak alhamdulillah sudah ngajar. Masya Allah. Jadi sudah ngajar. Jadi dengan apa namanya, motivasi yang pernah Ustadz Ana juga, guru kami juga dari pondok juga, alhamdulillah beliau banyak memotivasi bagi santri-santrinya agar apa, kita ini harus senantiasa di dalam kebaikan. Artinya ketika kita pengen dalam kebaikan, harus di sekitar kita ini baik juga. Bagaimana caranya? Ya dengan kita mengajak, kemudian kita memberikan ilmu. Ya salah satunya dengan mengajar tadi ya. Dan ana ingat ya, yang beliau sampaikan itu ya, seperti hadis Rasulullah SAW ya, khairun nasi anfa'uhum linnas ya. Dan ini menjadi motivasi ana tentunya yang sangat luar biasa ya. Nasihat dari Rasulullah bahwasanya manusia itu, sebaik-baik manusia itu adalah yang bisa bermanfaat bagi orang lain ya, orang lain. Nah, itu. Kemudian juga kenapa memutuskan untuk mengajar ya? Karena ya untuk mengikat ilmu tadi, untuk mengikat ilmu. Karena ilmu tanpa diamalkan akhirnya hilang. Ya. Seperti itu. Jadi mengajar salah satunya ya untuk mengikat, untuk murojaah bagi kita ya, biar apa yang kita pelajari ini nggak hilang. Minimal seperti itu. Berarti kita tuh sebagai pengajar tuh gimana ya? Nggak cuma asal ngajar aja. Benar. Berarti misal Ana nih punya titel SPD, SAG, terus kemudian dimintai berdakwah, misal dipanggil kemana, itu berarti nggak asal mau, nggak asal mengiyakan gitu ya? Benar. Kita lihat ustadz kita ya di negeri ini ya. Bahkan ada yang cerita bahwasanya beliau itu ketika ada jadwal untuk mengajar atau ceramah gitu ya, sepekan sebelumnya itu beliau sudah baca, udah mutola'ah. Itu perlunya seseorang itu ketika ceramah. Jadi harus banyak persiapan. Karena agama ini bukan sesuatu yang sembarangan. Kalau kita salah menyampaikan, wah fatal ya. Jadinya berbahaya, benar. Berbahaya dunia akhirat. Jadi harus banyak persiapan. Jadi enggak asal oke, siap. Ya. Kalau ini tadi insyaallah ya. Ya kita sharing-sharing aja ya insyaallah. Ngobrol santai aja. Santai. Karena ya salah satu yang anak takutkan Ustaz. Karena apa ya? Ya karena ngerasa nggak pantas dan sebagainya. Dan sebenarnya terkait berdakwah ya, patokan kita sebagai lulusan agama atau lulusan pondok itu apa sih Ustaz? Patokan yang ini bare minimum kita untuk bisa berdakwah itu apa sih? Apa Ustaz yang mungkin jadi patokan? Jadi anak tuh tahu nih, anak udah bisa nih untuk terjun di masyarakat. Nah, yang jadi bare minimum itu apa Ustaz? Untuk dasar fondasi agar kita bisa patokan yang kalau kita itu ingin berdakwah itu apa ya, tentunya kita harus tahu sumber ilmu agama itu apa, Al-Quran dan hadis. Dan Al-Quran dan hadis itu bahasanya apa? Berbahasa Arab ya. Nah, kalau kita ingin paham ilmu agama, itu kita harus minimal kita harus tahu bahasanya Al-Quran dan hadis. Yani kita belajar bahasa Arab terlebih dahulu. Ya. Itu menjadi fondasi awal untuk kita memulai berdakwah ya. Ya belum mulai berdakwah, tapi tahapan untuk berdakwah. Jadi seperti itu. Belajar bahasa Arab. Ya. Kemudian itu pun kalau sebelum bahasa Arab, itu pun kalau bacaan Quran kita sudah bagus. Ya, bacaan Quran kita sudah bagus. Jadi seseorang itu memulai belajar bahasa Arab itu minimal
harus bisa membaca Al-Quran dengan baik sesuai dengan tajwidnya ya. Karena pernah anak dulu itu ya sedikit belajar ya sebelum anak mondok itu belajar bahasa Arab langsung tanpa sebelumnya ada tahsin, ya itu agak susah, kerepotan untuk membaca di buku-buku bahasa Arab seperti ada dulu pernah belajar langsung durusul lughah gitu ya. Itu kan gundul gundul ya. Cuma ada belakangnya doang ya. Nah, itu agak kerepotan kalau kita belum bisa baca Al-Qur'an gitu. Jadi usahakan baca Al-Qur'an dengan baik terlebih dahulu, kemudian baru belajar bahasa Arab. Setelahnya dibarengi dengan ilmu-ilmu yang lainnya, ilmu akidah, fikih ya. Dari dasar semuanya pokoknya dari dasar. Ya. Karena seseorang tidak bisa langsung loncat ya. Nanti jatuh. Masya Allah, sah ya, sah. Berarti kita memposisikan diri ya, Ustaz? Memposisikan diri itu sebagai pendidik dan sebagai tulab juga ya, Ustaz? Iya, benar. Masya Allah. Jadi yang namanya belajar itu tidak ada matinya, nggak ada berhentinya. Ya. Harus sampai akhir hayat. Nah, Masya Allah. Nah, ya. Jadi mungkin itu ya teman-teman, untuk sedikit pembukaan, ya nggak sedikit sih, udah 20 menit banyak. Mulai dari tadi ya motivasinya terkait niat, kita harus luruskan untuk mengangkat kebodohan diri kita sendiri, baru kita beramar ma'ruf dengan orang lain. Terus juga kita belajarnya bertahap juga, jangan langsung loncat-loncat gitu. Insya Allah. Oke, baik, kita mungkin akan masuk langsung ke pembahasan inti kita terkait tantangan dakwah di era saat ini dan menghadapi Gen Z yang Gen Z dan Gen Alpha yang saat ini tuh menjadi prioritas dakwah kita hari ini gitu. Sekalian melanjutkan tadi ya, Ustaz. Jadi tadi setelah lulus berarti langsung ngajar ya, Ustaz? Iya, ngajar. Dan yang kami tahu Ustaz di sini tuh ngajar teman-teman yang usianya seusia siapa ya? Usia saya, seusia di bawah saya banyak. Jadi audiens Ustaz saat ini itu rata-rata di usia Gen Z dan Gen Alpha. Yang pengen saya tanyakan dan saya penasaran, Ustaz, gimana first impression jenengan menghadapi first impression dulu menghadapi teman-teman yang Gen Z dan Gen Alpha ini ketika mengajar, Ustaz? Iya, insyaallah ya. Mungkin dapat cerita dari guru-guru kami juga dulu. Ya. Setiap zaman pasti memerlukan istilahnya, memerlukan effortnya sendiri-sendiri. Kalau dulu anak-anak itu nurut, manut. Kalau dikasih tahu, kalau diajarin bisa anteng lah itu. Masya Allah. Tapi sekarang permasalahannya di era zaman now ini ya, terutama Gen Alpha dan juga Gen Z ya. Kalau Gen Alpha itu kan cenderung ke anak-anak ya, anak-anak ya, masih usia SD sampai remaja lah ya, SMP lah ya. Kalau Gen Z mungkin SMA ya, SMA lulus sampai usia kuliah ya, insyaallah ya. Nah itu Anda merasakan banyak ujian di sana ya, ujian. Tapi emang itu perjuangan ya, memang membutuhkan perjuangan. Untuk anak-anak ya, misalnya anak-anak, karena sekarang ini anak-anak zamannya zaman digital ya, digitalisasi ya. Jadi anak-anak ini perlu treatment yang khusus ya, treatment karena mereka banyak sudah disodorkan dengan HP dan yang lainnya, sehingga banyak di antara mereka itu sosialnya itu sangat kurang, dan juga untuk masalah adab akhlak terutama ya. Adab dan akhlak kepada yang lebih tua tentunya itu sangat kurang sekali. Nah ini menjadi motivasi anak juga untuk membuat rumus atau metode untuk bagaimana caranya agar
anak-anak ini bisa lebih baik akhlaknya, Oke. ya. Metode yang tepat bagaimana, ya. Karena mungkin metode yang dulu itu Sulit relevan di, untuk iya, saat nggak ini. relevan ya untuk dipakai Benar. saat ini. Maka perlu metode yang khusus Oke. seperti itu. Dan juga untuk Gen Z itu, ya, masya Allah ya, untuk dakwah ke mereka ya memang harus bagaimana ya, melebur bukan berarti kita Nyemplung ke nyemplung dunia ke dunia mereka, Iya. akan tetapi dari segi gaya mungkin ya, Iya, dari iya, segi ini dakwahnya ke mereka lebih masuk, sepertinya seperti itu. Masya Allah. Menarik terkait tadi Ustaz, metode. Saya tertarik, mungkin ini bisa kita pisah untuk, kan jenengan ngajarnya ada yang teman-teman Gen Z, ada yang Gen Alpha nih. Nah, pertama tanya terkait metode pembelajaran jenengan dan apa yang diajarkan ke mereka dengan metode tersebut tuh, misal di Gen Alpha dulu deh, itu Iya. apa yang jenengan gunakan? Metode Baik. seperti apa gitu? Yang di Gen Alpha. Ya, untuk anak-anak ya, Iya. anak-anak. Karena di rumah anak itu alhamdulillah Oh, Masya Allah. ada rumah Quran juga ya. Masya Ya, Allah. apa namanya, ada pembelajaran Quran ya, Quran dan juga apa namanya, diniyah juga ya. Masya Allah. Jadi diintegrasi antara Al-Quran dan juga diniyah. Diniyah. Jadi tidak hanya Al-Quran, diniyah juga dapat. Untuk metode untuk anak-anak yang sekarang anak terapkan ini lebih ke pembentukan karakter, anak ya. Seperti adab dan akhlak itu kan termasuk ya. Nah, apa contohnya? Seperti ketika kita ingin menerapkan suatu adab, ya, salah satu adab, ya, misalnya adab terhadap guru. Yes. Nah, itu disampaikan poinnya, kemudian diterapkan, kemudian sambil didampingi. Jadi pemberian poin-poin adab satu saja, kemudian diterapkan, dicontohkan kepada anak-anak, kemudian anak menerapkan sampai benar-benar mereka itu paham benar bagaimana cara kerjanya atau pengaplikasiannya ya. Kemudian didampingi ketika mereka anak-anak itu sedang istirahat atau apa ya, itu kita dampingi. Tetap ada pendampingan gitu. Tetap ada pendampingan karena mereka tidak bisa 1-2 kali Ya, harus ada pengulangan ya. disampaikan, tapi harus pengulangan dan juga prakteknya harus selalu didampingi. Jadi kalau ada kesalahan kita tadi tidak seperti itu loh, harusnya seperti ini gitu. Diarahkan lagi. Langsung diarahkan, benar. Nah, ini yang menarik Ustaz, terkait pemberian poin-poin, kemudian pengaplikasian ini kan udah sering kita bahas nih Ustaz di perkuliahan. Di perkuliahan udah sering kita bahas dua ini Ustaz. Nah, yang sering jadi masalah ini di ini Ustaz, di pendampingan ya. Ya. Karena kan kalau misal kita di pondok, di sekolah, itu kan mungkin ya bisa pendampingan ketika anak-anak ini masih di lingkup sekolah nih, masih di lingkup pondok ini, kita masih bisa ngasih contoh, kemudian masih bisa ngasih pendampingan yang baik, kita arahkan ketika mereka berbuat sesuatu ya Ustaz, yang aneh-aneh gitu. Nah, yang jadi masalah ketika anak-anak ini pulang itu gimana Ustaz? Apakah jenengan juga menerapkan gimana ya? Mengkolaborasikan antara pondok jenengan dengan yang orang tua siswanya. Iya. Apakah itu perlu juga Ustaz untuk mengkolaborasikan? Iya. Sangat perlu sekali ya. Sangat perlu sekali. Kenapa? Ya karena tidak ada pembelajaran yang sangat efektif ketika anak-anak itu hanya di sekolah saja. Iya. Jadi mau perlu banget ya untuk kolaborasi antara sekolah dan juga orang tua seperti itu. Jadi kalau kita setiap bulannya itu ada pertemuan wali santri untuk membahas parenting, ilmu parenting, karena terkadang orang tua itu ya ada bermacam-macam juga ya tujuannya anaknya disekolahkan di tempat ngaji atau di sekolah pondok seperti itu. Jadi ada yang modelnya itu diserahkan secara penuh gitu. Ya, pasrah bongkok lah istilahnya kalau Jawa itu. Pasrah bongkok lah. Udah nggak mau tahu, pokoknya
urusannya Nanti kalau ada apa-apa pesantren yang atau salah, sekolah. yang salah sekolahnya, yang Nah, salah itu gurunya repot lagi itu ya. repot itu. Insya Allah. Nah, Anda juga pernah itu ini ya, menemui itu. Jadi kita terapkan ya setiap 1 bulan sekali itu untuk ilmu parenting bagi wali santri. Jadi kita datangkan juga asatid yang memang berperan di dalam parenting ya. Bagaimana cara untuk mendidik anak di rumah ketika di rumah. Jadi agar sinkron antara sekolah dan rumah. Ya. Tidak di sekolah sudah diajari begini, yang benar di rumah dibiarkan, salah dibiarkan ya. Ya nggak apa-apa lah, kan masih kecil ya. Nah itu yang yang banyak menjadi dalil ya. Kan masih kecil ya. Padahal itu tidak benar ya. Menurut saya itu tidak benar. Karena ketika masih kecil ya, sehingga anak-anak itu akan terus pada jalannya, dianggap yang salah itu benar. Iya, nah itu kan akhirnya menormalisasikan ya, Ustaz. Iya, benar. Kan boleh. Iya, benar. Karena yaitu nanti anak-anak ketika diajarin di sekolah, kan di rumah boleh, main HP boleh, nonton TV boleh ya. Aduh. Di sekolah padahal dikurangi, dijauhi, suruh jauhi ya. Kalau akhirnya nggak sinkron. Jadi adanya kolaborasi tadi ya sangat penting sekali ya. Ada ilmu parenting biar orang tua itu juga teredukasi karena terkadang orang tua tidak tahu, kebanyakan seperti itu. Jadi tidak tahu, akhirnya adanya ilmu parenting, jadi mereka lebih paham dan bisa mendampingi anak ketika di rumah. Berarti terkait kontrol anak di tempat jenengan di pondok, itu berarti saat ini berjalan itu sebulan sekali ya, Ustaz? Lewat kajian atau ada kontrol mingguan juga, mungkin lewat menghubungi orang tua atau apa gitu, ada juga nggak, Ustaz? Bahkan setiap hari setiap hari seperti sholat, murojaah, hafalan Quran. Nah itu kita ada kontrolnya ya, ada controllingnya ya, seperti itu. Jadi kita tanya di grup, ada grup wali santri juga ya, ada grup halaqah juga, itu kita tanya bagaimana bunda untuk ananda, apakah sudah sholat. Jadi ada listnya, siapa nih yang sudah murojaah Quran, siapa sudah sholat, seperti itu, Masya Allah. Jadi gitu. Seperti itu kolaborasinya. Gitu ya teman-teman. Ya mungkin ini bisa diterapkan juga ya. Jadi nggak cuma kita ngasih materi di tempat pengajaran atau di pondok, di TPA atau enggak, tapi kita juga kita komunikasi juga dengan orang tuanya, bisa lewat kajian sebulan sekali. Ya, kemudian kalau lebih bagus lagi tadi ya, dihubungin setiap hari, di checklist yang udah sholat di rumah tuh siapa aja, yang udah ngaji siapa aja, itu bisa teman-teman terapkan bisa. Nggak apa-apa ya Ustaz, di copy teman-teman. Alhamdulillah. Oke, tayyib. Soalnya ini juga dari dulu Ustaz, jadi ganjel juga, jadi undang-undang saya juga ngajar di TPA, udah dikasih ini dan sebagainya, dikasih materi ini itu, sampai rumah sama orang tanya nggak diulang lagi, besoknya balik ke TPA gitu lagi. Jadi ya PR juga buat guru-gurunya Ustaz. Insyaallah. Ini menarik juga ya bagi guru-guru ya, pengajar anak-anak seperti itu. Iya, anak-anak tuh. Intinya jangan stres ya. Jangan stres. Niatkan ya. Kita mengajar anak-anak itu untuk apa? Apa untuk paham ataukah apa gitu ya? Bagaimana? Karena niat itu sangat diperlukan sekali ya. Niat. Maka luruskan niat. Kita mengajar ini untuk untuk membangun generasi peradaban, yang mana ketika kita mengajar kemudian kita kecewa ketika kita mengajar anak-anaknya lari-larian terus nggak bisa diajar gitu, maka nanti akan terputuslah ini kebaikan tersebut, akhirnya kita keluar ataupun yang lainnya ya, putus asa nggak mau ngajar lagi ya kan. Padahal di sana banyak sekali jariah-jariah yang bisa kita dapatkan ya.
untuk ketika mengajar anak-anak ya terutama, dan mengajar anak-anak itu kita harus happy aja. Nggak apa-apa mereka mungkin ketika kita ajar seperti itu ya, seperti itu, akan tetapi kita punya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Siapa tahu mereka nanti di kemudian hari itu mereka akan menggantikan posisi kita seperti itu. Yang menjadi generasi yang robbani tentunya ya. Dapat doa dari gurunya, dapat doa dari orang tuanya, insya Allah kan harapannya. Walaupun sekarang tuh anaknya badung-badung ya, insya Allah kalau kita doakan terus insya Allah nanti ya bisa menggantikan kita lah, insya Allah. Karena estafet dakwah itu kan nggak mungkin di kita terus kan, nanti tetap berlanjut di generasi yang setelah kita. Oke. Mungkin habis ini kita masuk ke pembahasan genset ya. Kalau tadi gen alpha, sekarang kita genset. Tapi sebelum masuk mungkin izin promo dulu ya Ustaz. Izin promo dulu terkait apa nih teman-teman genset nih, mungkin yang baru lulus SMA terus mau kuliah di Ponorogo ya, mau di Unmu atau kuliah di IAIN atau di mana Akafarma ya. Teman-teman yang punya keinginan nih belajar agama sambil kuliah, teman-teman nanti bisa daftar di Pesma Telaga Ilmu ya Ustaz. Jadi sedikit info, for your info teman-teman, Pesma Telaga Ilmu ini menerima teman-teman mahasiswa yang pengen belajar agama. Jadi nanti kita belajarnya biasanya sore atau malam, terus paginya teman-teman bisa kuliah ataupun kerja gitu. Jadi bisa di mix lah. Jadi teman-teman tuh kuliahnya ya nggak terbang percuma lah, bisa waktunya tuh di luar kuliah bisa lebih bermanfaat lah gitu ya. Terus juga di sini nanti teman-teman bisa dapat apa Ustaz? Fasilitasnya ada asrama, ada apa Ustaz? Uang makan, insya Allah. Uang makan bro, uang makan tuh insya Allah ya. Gratis lagi, insya Allah. Tempat gratis. Dan tersedia untuk ikhwan dan akhwat ya. Cowok cewek ready bro, ready. Bisa langsung daftar, nanti untuk nomor pendaftarannya bisa saya tempel di mana ya. Bisa hubungi nomor pendaftaran di sini. Oke. Yang penting juga wifi gratis. Wifi gratis bro. Nugas nggak perlu ke warnet ya, nggak perlu numpang kos temen, bisa di hemat data lah ya. Hemat data gitu. Penting jangan buat ML-an ya. Nah, sesuatu yang manfaat. Oke Ustaz. Kalau tadi jenengan menghadapi Gen Alpha, masya Allah ya, metodenya bagus banget. Kemudian kalau menghadapi Gen Z ini gimana Ustaz? Terutama mungkin di sini dulu ya, di Pesma Almanar, Pesma Telaga Ilmu. Almanar tuh Unmu ya, mohon maaf ya. Telaga Ilmu. Ini kan rata-rata yang dihadapin kan, yang didakwain kan teman-teman Gen Z seusia saya atau seusia mas-mas yang di atas saya sedikit lah. Nah itu yang jadi tantangan jenengan apa sih Ustaz? Kira-kira ketika menghadapi Gen Z? Gen Z ya? Iya, Gen Z. Anak-anak muda ini ya, masya Allah ya. Sekarang biasanya kalau anak-anak muda malam minggu ya kan, ke warung ya, angkringan ya. Tiap hari Ustaz. Tiap hari ya. Tiap hari ya, nggak hanya malam minggu ya sekarang ya. Tiap hari Ustaz. Masya Allah. Kalau dulu zaman anak kalau lagi liburan aja. Masya Allah. Iya. Jadi masya Allah ya, di Pesma ini ya, khususnya di Pesma ini ya, bagaimana kita membentuk generasi yang benar-benar benar-benar teman pengen mendapatkan circle yang baik ya. Karena teman ini sangat pengaruh sekali ya. Karena nasihat Rasulullah juga ya, almaru ala dini khalili ya. Seseorang itu sesuai dengan agama temannya ya. Jadi alhamdulillah di sini kita diberikan fasilitas ya untuk belajar ilmu agama, bagaimana seseorang itu bisa kuat akidahnya dan yang lainnya. Tidak hanya itu, entrepreneur pun juga dipelajari. Jadi teman-teman yang masuk di sini itu nggak harus dari jurusan agama ataupun yang lainnya ya, boleh dari umum ya, boleh juga dari umum. Terutamanya kita di sini itu membentuk circle ya, circle yang baik. Nah, permasalahan atau masalah Gen Z sekarang ini ya, itu dalam pergaulan ya. Pergaulan yang mana kita lihat sekarang ini banyak ya, dari teman-teman juga di luaran sana ini pergaulan itu sangat
terlalu bebas. mengerikan atau terlalu bebas ya, sehingga perlu adanya lembaga ataupun apa namanya perkumpulan yang merangkul para Gen Z ya, agar lebih apa namanya lebih apa istilahnya lebih terarah hidupnya, terarah lebih terarah hidupnya ya. Insyaallah. Jadi seperti itu. Karena juga sedikit apa ya haru lah ya ketika apa namanya kita melihat masjid-masjid itu kosong ya, teman-teman yang masih muda ini ya, yang harusnya kuat untuk menjalankan ibadah ya, sehingga apa namanya masjid itu terisi dengan anak-anak muda ya, karena anak-anak muda ini sangat usia-usia yang sangat produktif sekali ya untuk kejayaan Islam lah istilahnya. Karena apa namanya tonggak peradaban tonggak peradabannya itu harusnya masa muda kita itu bisa produktif ya, bisa bagus seperti itu. Bagaimana seperti zamannya Rasulullah ya. Ada di situ ada Usamah bin Zaid ya, yang menjadi panglima perang ya, termuda ya bahkan. Nah, permasalahannya sekarang banyak ya dari teman-teman ini mungkin kurang begitu menarik ya, kurang begitu mereka itu tertarik terhadap ilmu agama. Nah, mungkin seperti itu. Nah, sehingga kurang terarah hidupnya. Karena ketika seseorang itu pada prinsipnya ya, kehidupan itu tidak didasari kuat oleh agama, maka mereka akan mengalir ya apa namanya sesuai zamannya. Zamannya sekarang misalnya banyak pergaulan yang diadopsi dari budaya-budaya barat ya, sehingga mereka jadi ikutan tren seperti itu. Ikutan tren, ada lagi sedang tren ini ikut tren ini, walaupun itu menyalahi syariat seperti itu ya. Ini permasalahan yang sangat pelik sekali, sehingga apa namanya treatment kepada mereka ini sangat dibutuhkan dengan adanya pesma seperti ini ya. Di Ponorogo ini ada banyak ya, ada pesma Manar, ada pesma Telaga Ilmu ya. Terus apa tadi Ana lupa buat mau apa. Itu treatment ya, masalah treatmentnya. Ini harusnya nanti ke depan ya. Ini memang belum dijalankan, cuma pengen ke depan itu kita membuat suatu apa ya? Suatu komunitas lah istilahnya. Komunitas anak-anak muda yang mana nanti diajak mungkin ngopi, tapi di situ ada nasihat atau istilahnya sharing time ya, terkait agama ataupun yang lainnya ya. Karena kalau kita ajak mereka ke masjid agak berat ya. Agak berat ya itu pasti ya. Karena emang kalau kita lihat di kajian-kajian seperti itu, ya, kita lihat penghuninya ya bapak-bapak, kebanyakan mayoritas seperti itu. Veteran. Jadi veteran. Jadi pemuda ini perlu kita berikan treatmentnya. Tadi seperti melebur ya, melebur di bukan kebiasaan mereka ya, tapi ikut nimbrung lah ya, sehingga perkumpulan mereka, sehingga kita bisa masuk untuk sedikit dakwah di situ seperti itu. Emang itu perlu effort juga ya, perlu effort dan perlu pendekatan yang lebih ya. Perlu iman yang kuat. Iya. Perlu effort dan iman yang kuat ya. Ya selama ini ya, selama tidak menyalahi syariat, misalnya mereka lagi minum-minum atau berbuat
Ya, ini kemudian kita libur enggak ya ya? mungkin kayak Ya misal cuma ngopi, futsal ya. futsal. Nah, Futsal. seperti itu kan, Bisa lah seperti ya. itu bisa lah ya. Oke. Jadi teman-teman anak juga yang sudah dilakukan di Jakarta itu seperti itu. Jadi mereka membuat ini komunitas ya futsal ya. Nah, Grup ya, tim lah yang futsal. Kemudian nanti ada sparring sama teman-teman yang lainnya dari luar seperti itu. Nah, nanti setelah main ada teman anak ini yang lulusan Sudan itu ceramah di situ, ya memberikan nasihat lah, ya bahasa-bahasa anak muda lah seperti itu. Dan mereka banyak yang alhamdulillah tertarik dan juga yang tadinya kurang baik jadi lebih baik seperti itu. Hijrah lah ya, hijrah namanya. Seperti itu. Berarti salah satu cara pertama tadi kita bikin wadah dulu nih Ustaz. Ya wadah yang bisa yang mau mewadahi mereka gitu. Soalnya kan benar. Mungkin yang saya tangkap tuh anak-anak Gen Z nih mereka tuh ngerasa ketika ada kajian agama tuh mereka merasa dihakimin terus ya Ustaz. Jadi atau minder ya. Minder, takut. Mungkin dia tadi bikin wadah yang bisa menaungi passion mereka lah. Menaungi passion mereka dan diarahkan ke sesuatu yang sesuai dengan syariat gitu Ustaz. Nah, kemudian ketika misal wadah nih udah terbentuk nih Ustaz, punya wadah. Yang jadi masalah lagi nih. Teman-teman Gen Z nih psikologi mereka atau apa ya Ustaz? Mental mereka lah. Kalau istilah boleh minjem istilah mereka tuh mental mereka tuh enggak stabil Ustaz. Jadi enggak stabil, labil banget lah. Labil. Jadi ketika mereka diarahkan dengan cara yang agak keras dikit, dipres dikit. Rata-rata teman-teman yang saya dapetin di komunitas yang saya ikutin dulu Ustaz, itu kebanyakan lari Ustaz. Jadi ketika kita ngasih pressure ke mereka tuh terlalu keras, bukan keras ya apa ya istilahnya, terlalu mendorong mereka terlalu jauh lah, itu kayak mereka tuh jadi mungkin ngerasa apa ya, kayak ngerasa ekstrim banget sih, mungkin mereka langsung lari. Nah, tapi ketika kita bikin komunitas atau wadah ini terlalu longgar untuk mereka, akhirnya tuh nggak jadi apa-apa Ustaz. Maksudnya nggak apa ya, bukan menghakimi suatu komunitas ya, tapi ketika kita terlalu melonggarkan komunitas ini walaupun itu berkedok dakwah, akhirnya jadinya di situ tuh yang kebentuk malah maksiat baru dengan casing agama Ustaz. Nah, jadi kira-kira untuk membenahi hal tersebut gimana Ustaz? Ketika kita pressure mereka nggak bisa, ketika kita kasih ruang sedikit mereka malah memperlebar ruang tersebut gitu. Gimana Ustaz? Kalau dari jenengan. Memang di dalam dakwah itu perlu ada tahapan-tahapannya. Tahapan-tahapan yang harus kita kita kuatkan lah. Tahapan-tahapan yang harus kita penuhi juga. Jadi di dalam dakwah itu ada namanya metode ya, atau turukut dakwah ya. Yang salah satunya adalah ma'rifatu mad'uin ya. Jadi kita harus mengetahui siapa yang kita dakwahi ya. Kalau kita anak muda yang mungkin tadinya banyak kurang melakukan hal-hal yang tidak bagus ya, bagaimana penguatannya ya, kita harus dengan cara pelan-pelan dan juga fondasi pertama yang harus kita kuatkan di dalam dirinya. Ya ini mengenai tentang iman ya, iman dulu. Karena ketika langsung dalam pembahasan seperti apa misalnya, mungkin banget itu kalau di luar ya. Atau percintaan lah ya, percintaan lah ya. Sebelum nikahan percintaan dulu. Itu kalau kita bahas tentang masalah percintaan langsung ya, kalau kita dakwah kepada mereka itu nggak akan kuat untuk istilahnya nggak akan bertahan lama. Jadi ya masalah cinta-cinta aja, misalnya cinta dilarang ataupun itu nggak ngaruh dalam hatinya. Jadi iman dulu yang terutama ya, dikenalkan ya tentang keyakinannya kepada Allah ya, seperti itu. Sehingga mereka itu punya prinsip sehingga tertanam di dalam dirinya itu bahwasanya Islam itu sudah mengatur sedemikian rupa sehingga kita itu punya batasan-batasannya.
batasan-batasan syar'inya, sehingga mereka nanti punya prinsip. Oh, ternyata nggak boleh. Dengan sendirinya itu mereka akan sadar seperti itu loh. Oke, mereka punya benteng di diri mereka sendiri. Iya, benteng. Langsung nolak nonton. Dan itu pun juga seperti pressure yang tadi antum bilang tuh, Iya, pressure yang seperti apa ya, sehingga mereka itu mental ya. Mungkin contohnya seperti apa? Kalau di majelis di luar lembaga ya, kalau di majelis mungkin langsung materi yang nggak berat ya, Ustaz. Mungkin kitab akidah tuh mungkin untuk mereka tuh agak berat, Ustaz. Nggak harus, jadi misal gini, sorry ya Ustaz, Nah, potong. Misal kalau kita bahas perkara iman, mungkin menurut saya ketika mereka langsung duduk nih, langsung kita kasih materi terkait akidah yang itu nyerempet ke pelanggaran-pelanggaran akidah juga. Itu rata-rata tuh teman-teman yang baru datang, kemungkinan besar tuh pasti mental, Ustaz. Iya. Gitu. Tapi kalau di lembaga yang bikin mereka mental biasanya kalau di sekolah ya, Ustaz, yang saya temui mungkin dulu di sekolah, teman-teman tuh terlalu dipaksa untuk beribadah. Jadi misal duha nih, Ustaz. Ayo, diwajibkan lah nah, istilahnya. diwajibkan duha, kalau enggak begini. Iya, Terus wajib sholat duhur dan sebagainya, kalau enggak dapat begini. Yo, namanya sholat duhur wajib lah ya, tapi namanya Gen Z kan. Kadang kalau disuruh mereka tambah mental, Ustaz. Kalau di pressure banget, ayo, kalau dikasih punishment malah makin mental lagi. Iya. Ya, itu tadi ya. Pentingnya kita mengetahui tentang dengan siapa kita mau berdakwah ya. Jadi istilahnya langsung ke dalil. Karena semua materi, misalnya tentang satu ayat aja, itu bisa kita kait-kaitkan dengan tentang keimanan. Jadi ketika kita berdakwah itu, terutama untuk anak-anak muda, itu biasanya dibungkus sedemikian rupa sehingga mereka itu menjadi tertarik atau materinya itu lebih menarik gitu. Jadi tidak monoton dan juga tidak saklek lah istilahnya. Jadi bisa dibungkus dengan materi-materi yang mereka itu, atau dengan materi kekinian. Iya, dengan masalah-masalah zaman sekarang, tapi tetap ada rasa-rasa dakwahnya seperti itu. Berarti untuk ngehook mereka, kalau di istilah TikTok tuh ngehook ya, Pak? Iya, ngehook mereka tuh mungkin gampangnya kita sebagai pendidik, sebagai guru, sebagai dai itu mungkin pertama udah ngeplan materi untuk dakwah tentang iman. Nah, tapi mungkin dibungkus dengan judul dan flyer yang sedikit berbeda dengan apa yang akan kita dakwakan. Iya, gitu ya, iya, benar. Jadi dibungkusnya dengan tema-tema anak muda, tapi ketika mereka duduk kita sajikan dengan materi-materi akidah, iman dan budaya. Iya, benar. Masya Allah. Jadi seperti itu. Nah, kalau misal di lembaga tadi gimana, Ustaz? Yang di lembaga, misal mereka dipaksa sholat duhur, padahal itu udah tahu kewajiban di agama Islam ya. Terus mereka nggak sholat, dikasih punishment, makin tambah mental lagi, itu gimana, Ustaz? Ya, kalau di lembaga kita lebih enak ya. Kalau di lembaga itu lebih enak sebenarnya. Kalau mau nge-pressure ataupun yang lainnya. Tapi yang paling utama adalah ngebentuk prinsip mereka. Iya, prinsip. Karena mereka masuk ke lembaga itu pasti sudah siap secara mental ya. Tapi untuk penekanan itu memang butuh penguatan penguatan dari dalam diri mereka untuk penyadaran diri lah. Oh, ini tuh wajib. Kalau anak tinggalkan itu akan dosa. Ya. Kalau anak tinggalkan sunnah nanti akan rugi. Ya. Nah, itu modal awal itu untuk memberikan pemahaman kepada mereka gitu. Jadi nggak langsung kita masuk kemudian disuruh nanti kalau nggak ngelakuin nanti langsung punishment ya, dikasih hukuman, kasih sanksi, wah itu bisa kabur. Kalau zaman sekarang ya seperti yang antum bilang tadi ya. Nah, jadi yang terpenting untuk mereka ini berarti menumbuhkan kesadaran diri mereka sendiri untuk beribadah. Iya, benar. Tadi ya sebenarnya yang susah itu, Ustaz. Penyadaran diri penyadaran diri yang agak susah untuk mengarahkan, apalagi kalau
seorang guru atau seorang ustadz Oke. itu memang perlu merangkul mereka. Nah. Jadi biasanya kan guru atau ustadz itu Iya. jaga jarak lah istilahnya sama muridnya. Nah ini kalau anak sendiri itu kurang begitu setuju ya. Kalau apa namanya katanya untuk menjaga marwah lah istilahnya. Merasa superior ya. Superior. Benar juga ya. Merasa lebih. Ya jaga image-nya lah. Iya. Nah tapi ini kurang kalau anak sendiri itu kurang begitu setuju karena ketika kita itu menjaga diri menjaga jarak sama santri terutama atau sama anak-anak atau sama anak-anak muda itu nanti mereka juga akan segan, maksudnya sungkan kalau mau sharing tanya ataupun yang lainnya. Jadi sehingga perlu adanya apa ya istilahnya kedekatan lah, membangun kedekatan tadi ya. Jadi antara hati ke hati itu bisa klik gitu, bisa klop gitu. Jadi Membangun chemistry bro. Membangun chemistry benar ya. Membangun chemistry. Jadi kan dari situ mereka akan mendengarkan kita. Nah, ketika mereka butuh apa pas, tanya gitu ya. Benar. Jadi itu salah satu treatmentnya. Jadi membangun chemistry, kedekatan. Kalau mereka perlu apa kita bantu seperti itu. Tapi yang perlu dipahami teman-teman di menjaga marwah ini ketika berdakwah ke Gen Z ya. Maksudnya di konteks lain ini tolong jangan dipahami di semua konteks ya. Untuk namanya dai kan harus tetap punya marwah, punya harga diri gitu. Ada batasannya. Ada batasannya. Ada batasannya. Seperti kayak ini ya, kayak bercanda ya. Bercanda itu kita nggak boleh mengikuti gaya mereka ya, misalnya dark jokes jokesnya gitu ya. Misalnya kayak biasanya kalau teman-teman mungkin anak-anak muda kalau bercanda wah gitu. Nah kayak itu dihindari untuk para guru ya. Iya, apalagi sampai bercanda agama ya. Kalau buat bercanda tuh rata-rata anak sekarang kayak di normalize banget. Agama, ras, orang cacat pun buat bercanda. Iya. Astagfirullah. Gitu. Bangun kedekatan dengan mungkin banyak ini tanya ataupun yang lainnya. Apa yang mereka butuhkan? Ya. Mungkin tadi. Itu kasih solusi seperti itu. Ya seperti itu teman-teman terkait berdakwah pada tadi ya, Gen Alpha dan Gen Z mungkin bisa teman-teman catat juga atau mungkin kalau bermanfaat bisa ditiru juga di lingkungannya masing-masing. Dan mungkin sebelum kita tutup, ini kan udah 1 jam ya. Udah 1 jam, mungkin sebelum kita tutup kami, terutama saya sendiri nih Ustaz, ini minta nasihatnya bagaimana kedepannya baiknya untuk kita yang udah ada di dunia dakwah ya, di dunia pendidikan agama terutama ini saran jenengan untuk kita ini bagaimana dan kemudian masukannya seperti apa dan harapan jenengan itu untuk dakwah Islam di Indonesia terutama Ustaz itu seperti apa? Monggo. Baik. Insya Allah ya banyak banget ya. 3 ya. Jadi 1 ya. 3 poin. 3 itu termasuk jamak itu. Banyak. Jamak. Baik. Tadi apa sih yang pertama? Yang pertama saran jenengan. Saran ya. Masukan untuk kita yang udah terjun di dunia pendidikan agama ini bagaimana ke depannya? Agar kita bagi teman-teman ya. Terusnya juga yang ngomong ya. Itu Ana maksudnya yang ngomong ya. Agar selalu bersabar ya. Sabar terus soalnya. Sabar terus sabar dengan apa yang kita jalani saat ini. Karena kalau ada masalah ya jalani ya, bukan kita lari malah. Ya, tidak lari dari masalah tersebut, tapi kita hadapi, kita jalani. Insya Allah Allah akan berikan pertolongannya. Ya. Allah akan datangkan yang pertolongan. Itu yang pertama, sabar. Perlu kita pahami, sabar. Karena kalau kita tidak sabar, ya nanti akan ada orang lain yang akan menggantikan posisi. Istilahnya, oh antum putus asa, nggak mau dakwah lagi karena yang didakwahi seperti itu misalnya. Ya. Akhirnya merugi, ada orang lain yang masuk.
akhirnya kita tidak dapat apa-apa. Ya, sabar. Kemudian luruskan niat, ya, luruskan niat. Ya. Kita berdakwah ini mencari ridhonya Allah, ya, mencari ridhonya Allah, bukan mencari ridhonya manusia, ya. Karena ridhon nasi goyatun la tudrok, ya. Jadi ridhonya manusia itu tujuannya akan tidak bisa dicapai, gitu ya. Dan mustahil bagi seseorang yang menggapai ridhonya manusia. Pernah ini dengar ceritanya seorang bapak dan anak membawa keledai. I see. Nah, ya. Anaknya naik, bapaknya dibully, ya, anaknya turun. Anak durhaka kamu, ya. Nah, jadi itu luruskan niat. Ya. Kita itu belajar untuk apa, kita berdakwah untuk apa, seperti itu. Ya. Niat lurus, ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian niat sabar, ya. Kemudian terus berjuang. Kita sebagai thalib berjuang untuk belajar, ya, belajar. Ketika kita jadi thalib, ya, udah fokus di belajar saja. Belajar, tidak usah banyak berkecimpung pada masalah-masalah yang di situ, misalnya beda pandangan ataupun yang lainnya, ya, seperti itu. Jadi fokus saja di belajar, ya. Itu jadikan kalau ada sesuatu masalah, ya, jadikan itu momen untuk kita belajar, ya, kita pahami tanpa berkomentar, gitu. Tanpa berkomentar. Itu penting sekali, dan itu nasihat-nasihat yang banyak diutarakan sama para asatidzah, ya. Gitu. Fokus belajar, karena nanti ada masanya, ya, ada masanya untuk kita berkomentar, gitu, ya. Karena sekarang ini banyak sekali bukan thalib, bukan pemerhati, istilahnya pembelajar agama, tapi berkomentar masalah agama. Ini yang banyak memperkeruh suasana seperti itu. Seperti itu. Itu sarana, mungkin seperti itu sih untuk sarana. Gitu ya teman-teman. Untuk kami dan kita yang masih di universitas nih, di Unmuh nih, ya tadi yang pertama nasihat Ustaz kita tentunya meluruskan niat, ya. Niat untuk apa kita belajar, jangan sampai untuk meraih ridhonya manusia, karena itu keinginannya nggak akan tercapai. Kemudian yang kedua adalah jadi niat tetap bersabar atas cobaan, atas tugas-tugas kita, atas segala hal di medan dakwah ini kita bersabar atasnya. Kemudian yang terakhir kita juga serius teman-teman, serius belajar, fokus belajar, gak usah terdistract dengan perdebatan di luar, perbedaan-perbedaan yang sebenarnya itu masih bisa kita toleran dengan masih bisa kita terima dengan lapang dada lah. Bukan perbedaan yang itu sifatnya berbahaya banget, gitu ya. Kemudian fokus juga ini, karena ini udah masuk semester akhir juga, teman-teman fokus di proposalnya, ya. Fokus di proposal, nanti fokus di skripsi juga, jangan aneh-aneh. Proposal apa nih? Taruh atau? Proposal skripsi, Sat. Skripsi, ya. Belum ada yang mau taruh sama saya, Sat. Aduh. Nah, oke, mungkin terakhir tadi satu lagi, Ustaz, harapan jenengan untuk pendidikan agama atau dakwah Islam di Indonesia ini ke depannya, bagaimana harapan jenengan? Ini sebagai closing statement juga. Harapannya bagi para Gen Z, ya, dari para mahasiswa yang sekarang ini aktif, ya, belajar, ya. Harapannya nanti bisa melanjutkan, ya, estafet dakwah ini, ya, melanjutkan perjuangan para asatidz, ya, yang mungkin yang sudah sepuh-sepuh, ya. Tentunya ada estafet dakwah. Jadi yang pertama, bahwasanya dakwah ini perlu adanya estafet, ya, perlu adanya kaderisasi sehingga ada yang melanjutkan, ya. Kita tahu hadis Rasulullah SAW, ya, al-ulama warathatul anbiya. Jadi para ulama itu adalah warisan para nabi, Sehingga ketika seorang alim, ya, kemudian dia berdakwah, melanjutkan dakwahnya para nabi, itu ada keberlanjutan, ya.
untuk masalah dakwah ini, sehingga bisa sampai kita rasakan saat ini ya. Saat ini bisa kita rasakan, yaitu dengan izin Allah, ya Allah datangkan para ulama, ya orang-orang alim yang mereka itu fokus belajar sehingga mereka mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk berdakwah. Nah, ini harapannya untuk para mahasiswa ya yang sedang aktif, fokuslah belajar ya, sehingga nanti bisa melanjutkan estafet dakwah ya, bisa bermanfaat lah ilmunya untuk orang lain ya. Kemudian perjuangan ini memang tidak mudah ya, tidak mudah, membutuhkan effort yang sangat besar ya, tentunya melelahkan juga ya. Tapi yang menjadi motivasi bagi kita itu ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Itu ada di surat apa itu? Surat Al-Infitar ya. Jadi ketika kita sudah berjuang ya, belajar ya, kemudian kita kita torehkan perjuangan yang sudah kita pelajari, kemudian kita dakwahkan ya, insya Allah itu akan menjadi inspirasi bagi orang lain nanti di masa depan ya. Kemudian setiap perjuangan yang kita lakukan ya, itu adalah sebenarnya latihan bagi kita untuk menjadi lebih kuat lagi ya, lebih kuat lagi. Dan dengan perjuangan itu bagian dari kesuksesan kita di masa mendatang ya. Maka jangan lelah, jangan menyerah untuk melalui proses-proses yang begitu luar biasanya. Nah, perjuangannya Masya Allah ya. Ya mungkin itu ya teman-teman, tema kita hari ini bukan materi di kelas. Tema kita hari ini terkait Gen Z, Gen Alpha dan sebagainya. Teman-teman semoga bisa ambil manfaat dari sini. Setelah mendengarkan podcast kami yang episode ini, teman-teman bisa scroll yang lain juga, didengarkan juga. Siapa tahu juga banyak manfaat yang bisa diambil. Dan saya cukupkan untuk episode kali ini. Terima kasih teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.